Kak, Udah aku record. kare kau nanti kamu tuju ketik di Google tuh nah segala kayak contoh-contoh precast tuh gini gitu, contoh rumah apung tuh gini, bangunan apung tuh gini, udah ya sip. Udah aku record nah. Ya. Oke. Ketik dulu Gmail yuk, Google lah. Ketik dulu yang di Google tuh. Nanti aja dulu. Ku pembukaan dulu. Oh ya. Fix lah beton ini. Precast. Fix beton precast ya. Itu ya. Yang material apung. Sama dari usaha lain juga. Kayak tuh nah, menurutku, aduh, pala segala kayak batako tuh juga. Bentar. Saya juga bujur. Batako, masuk pembahasan deh itu, gorong tuh. Masuk pembahasan ya. Ku pembukaan dulu. Lanjut. Ya mulai. Selamat malam teman-teman. Di sini kita akan melakukan diskusi mengenai pembuatan proposal kita. Nah, di sini saya minta saran dari teman-teman, kiranya proposal yang akan kita buat yaitu mengenai usaha apa dulu. Usaha apa gitu yang akan mau kita buat atau kita buka. Bisa ditanggapi. Kalau dari saya mungkin untuk beton precast dengan bangunan apung. Beton precast dan bangunan apung. Ya. Kalau Christian? Nah, untuk kalau dari aku lah, kalau yang berhubungan dengan arsitekturnya, menurutku kayak usaha bikin batako atau sejenis kayak gorong-gorong sama tiang-tiang rumah yang kayak ada motif-motifnya. Itu kan kayak ada berhubungan dengan bangunan. Dan pasti batako ini juga terjual kalau istilahnya orang ada pembangunan kayak perumahan-perumahan BTN gitu kan banyak tuh pasti orang belinya. Ya. Gitu sih menurut aku. Bisa. Jadi beton precast sama material bangunan apung kalau dari Franky ya, terus dari Christian kayak percetakan batako kah, lalu segala kayak pilar-pilar gitu ya. Iya. Nah itu untuk yang istilahnya yang kalau kita mau yang di untuk bagian arsitektur. Oke. Bentar. Baik. Di sini kalau beton precast, misalnya Franky, apakah ada ini gitu kayak hal yang membuat kamu memilih membuka usaha itu gitu, atau membuat kamu memilih pilihan itu gitu, beton precast ataupun material apung? Nah, sebelumnya kita kan di daerah Kalimantan kan kita lihat, nah di daerah Kalimantan ini kan dan sekarang lah ini rentannya banjir gitu. Nah, di mana jalan-jalan yang di setiap arah itu banyak yang tergenang banjir gitu. Nah, kita kan lihat dari peluang di situ. Oh, kenapa begini? Seharusnya kita harus di saat bencana seperti ini kan kita juga memikirkan peluang juga, butuh penghasilan juga gitu dengan memanfaatkan banjir yang seperti ini. Nah, kita lihat banjir kan sudah hampir setiap daerah kabupaten tuh pasti banjir. Nah, banyak juga jalan yang tergenang gitu. Dimana oleh karena itu kan orang membutuhkan akses yang nyaman loh. Nah, oleh sebab itu kan kita perlu membuka peluang yang kayak butuh beton precast gitu yang siap dicetak gitu untuk membuat jembatan kah, gorong-gorong, drainase kan beton precast itu enggak melulu dengan bangunan rumah gitu, enggak, itu bisa juga untuk drainase kah, buat jembatan kan
itu kan sangat apa ya, mudah dipasang gitu. Kalau di apa namanya tuh, setiap ada proyek-proyek gitu kan, kalau beton precast tuh cuman tinggal dipasang gitu, kayak sudah ada apa namanya tuh, kayak pengunci buat digabungin gitu. Karena kan beton precast tuh dia tuh punya apa, potensi yang bagus tuh. Nah, karena dia kan siap cetak gitu, nggak harus nunggu apalah, mana setiap pembangunannya itu cepat kalau untuk beton precast tuh. Jadi kayak percetakannya tuh bisa dilakukan dengan cepat gitulah, nggak terlalu ribet. Makanya itu aku tuh mau bikin usaha itu ketimbang dengan potensi daerah Kalimantan ini kan banyak sekali kan butuh pembangunan gitu. Nah, Karena Kalimantan ditambah lagi banjir ya. Ya, ditambahkan di Kalimantan ini sering banjir. Dan lebih jelas lagi, setiap tahun itu kan pembangunan pasti ada di Kalimantan ini. Nah, oleh sebab itu kan perlu juga kita membangun peluang seperti itu. Oh, jadi Pokoknya itu berhubungan ya, tujuan kan kamu tadi milih kayak dua gitu, ada material apung dan beton precast. Nah kan material apung nih juga bisa berguna gitu kan di wilayah kita kan rawan banjir kan, jadi ya, itu juga alasannya memilih itu material apung gitu. Kalau Christian? Nah, kalau dari aku kan tadi kayak kata aku tadi di awal tuh kayak ada peluangnya juga gitu. Nah, kayak peluang usahanya tuh nggak cuman buat jangka pendek gitu. Jadi bisa jangka panjang. Kenapa? Kan pasti di setiap daerah tuh kan pembangunan terus kan. Kayak perumahan-perumahan pasti kan nambah terus. Jadi otomatis kayak orang tuh butuh kayak dari itu kan dari rencananya Batako kan pasti nggak sedikit gitu nah kayak bangun perumahan gitu. Untuk satu blok tuh kan paling enggak 30 rumah 30 unit satu rumah tuh biasanya bisa 3.000 buan lebih Batako biasanya tergantung dari ukurannya. Jadi kan istilahnya gitu dari situ bisa dilihat udah besar peluangnya gitu nah, dan itu kayak untuk jangka panjang gitu usahanya. Iya. Dan meskipun istilahnya kayak sudah ada gitu nah usaha dari tiap tiap kayak tempat gitu kan sedikit gitu juga gitu nah orang yang sudah buka usaha itu, tapi kan tetap ada peluang juga istilahnya sesuai dengan harga pasar gitu dari kitanya dan gimana cara kita lagi narik klien gitu. Itu sih kalau menurut dari aku. Terus kayak segala gorong-gorong juga kayak sesuai juga dengan punya Franky tadi bisa buat drainase segala. Kalau untuk pilar-pilar rumah tadi kan istilahnya buat orang-orang yang kalangan atas istilahnya bisa buat yang pilar-pilar hias gitu. Itu sih kalau dari Ya, jadi kayak itu tuh bisa terus usahanya tuh sampai panjang dalam jangka waktu yang panjang gitulah. Kan juga kita tahu kan di Kalimantan Tengah ini aja masih banyak wilayah yang kosong, jadi masih pasti bakal dibangun gitu. ya, jadi kayak istilahnya peluang buat yang panjang gitu. Gak cuma tahun 2 tahun gitu. Oke, alasannya cukup menarik semua. Jadi kayak usaha kita nih kayak agak berkaitan dengan berkaitan dengan jurusan kita gitu. ya gitu. Kalau menurutku lebih baik tuh berkaitan dengan arsitek sih, karena kan kita kan punya keahlian. Nah, karena kita punya keahlian itu yang bisa didukungkan untuk membuka peluang tadi. Nah, itu kalau beton precast kan dia hanya membutuhkan apa ya, kayak bahan cetaknya, material cetaknya gitu, terus semen, pasir, air, dan material yang serba apalah lokal lah gitulah.
sebutannya Ya, kayak yang ada di Kalimantan banyak Tengah. di Nah, Kalimantan gitu. Tengah materialnya. Ya, Istilahnya bahannya tuh mudah dicari. ya itu mudah dicari kan. Jadi ada 3 saran nih dari kalian berdua. Beton precast, terus material bangunan apung, terus pembuatan batako. Jadi kayak kita tuh membuka usaha. Kalian mau fixnya yang mana? Kayak terus usahanya tuh yang mana yang memang jadi pilihan utama kita gitu. Kalau menurutku digabung masalah sih. Oleh kayak bahannya kan dari kedua pilihan tadi itu kan kayak sama, cuman Ya, dari bahan betul. sama semen. Jadi kalau kayak pembuatan batako sama beton precast itu kan kayak satu aja loh, kayak bersama Iya. lah. Ya. Kita bisa buka 2 yang itu ya. Oke. Lalu Karena kalau beton precast bahannya kan mudah dicari. Kita ya, lihat dulu ya beton precast. Kita coba share di Google. Nggak salah. Nah, jadi beton precast itu ini. Jadi ada banyak macamnya dari beton precast. ya, Misalnya kita bisa buat jadi kayak material rumah, material drainase misalnya gitu. bangunan bertingkat tuh sangat butuh sih kalau untuk beton precast nih, karena kan bisanya lantai. Kalau misalkan ini pengecoran kolom tuh kan biasanya nggak bisa terputus gitu loh. Nah, jadi butuh kecepatan untuk ngecor kolom tuh. Jadi kan bisa digunakan beton precast tuh lebih cepat lagi kalau untuk memudahkan. Oke, lanjut ya. Itu juga kan kalau berkes kayak kemarin kita kan buat bangun bertingkat, dan kita lihat juga kan di Palangka nih sedikit lagi istilahnya bangunan-bangunan tinggi, memang bujur-bujur tinggi. Jadi kayak istilahnya kan harusnya beberapa puluh tahun ke depan yang baru istilahnya ada nanti bangunan. Ya, Iya. karena setiap proyek kan butuh namanya kecepatan pembangunan. Nah, sudah pasti kan beton precast itu sudah cepat mulai dari pemasangan, tidak menunggu harus kering gitu. Kalau sistem basah kan nunggu dulu. Itu umur betonnya harus minimal 21 hari, 2 minggu gitu kan. Itu kan lama. Misalkan satu batas pengecoran itu harus 4 meter gitu kan. Tiap lantai gitu loh. Nah, itu kan butuh berapa minggu kan, setiap kolom itu harus dicor. Sedangkan kalau beton precast itu bisa dipasang langsung di tempat, makanya itu bikin cepat. Jadi pembangunannya cepat. Kalau ingin pembangunannya cepat juga perlu material yang bisa cepat dibikin gitu. Nah, ya, Istilahnya yang sudah bisa jadi digunakan. tinggal pasang. Ya. Nah, ini kelebihan jadi dari beton precast. Ya lebih hemat. Nah, oh iya benar. Lebih hemat waktu ya, dalam pengerjaan konstruksinya. Bisa kayaknya kalau yang saya lihat tuh beton precast tuh bisa jadi ini juga lah. Kayak paving block gitu. bisa buat apalah, buat lantai itu kan pasti loh, lantai enggak lantai juga sih, kayak buat jalan gitu kan ada yang dicetak gitu loh. Ya, Nah, kayak itu di taman-taman juga di area Palangkaraya ini saya lihat juga banyak kayak pakai beton precast juga untuk jalan kayak jalur jalur orang gitu loh, jalur pejalan kaki. trotoar tuh. Jadi misalnya kita buka usaha ini kayak
masih ada jaminan lah bakal Ya, berhasil gitu. Soalnya mm-mm. kebutuhannya banyak yang membutuhkan gitu. Ya Meskipun pasti. misalnya ada orang lain yang ada orang yang buka usaha gitu juga kan, tapi kan nggak mungkin juga dalam dia bisa mencukupi semua kebutuhan orang itu. Ya, kita lihat aja kan di Palangka nih kan, setauku yang ada yang buat cetak beton precast tuh setauku cuman di Bukit Rawi itu aja loh. Ada loh yang dibuat jembatan tuh. Ya. Itu aja. Di bagian Bukit Rawi situ tempatnya tuh ada kayak cetak precast gitu loh. Nah di situ aja setauku yang ada di Kalimantan Tengah nih lah. Ya. Pokoknya kalau di kabupaten misalkan kayak Kapuas gitu, Barito, Kahayan, Katingan tuh setahu belum ada sih Jadi yang buat betul. jadi masih minim lah. Ya masih minim kan, anggapannya kayak baru gitu kan, sesuatu yang baru. Sedangkan pembangunan kan selalu setiap tahun pasti berkembang, nggak melulu harus kayu gitu bangunannya. Sedangkan kayu kan Mahal, sekali susah dicari kan. bukan mahal, sudah mahal, susah dicari lagi. Misalkan kalau sekali dipotong kayu itu kan butuh berapa ribu tahun untuk Ya tumbuh lagi. buat tumbuhnya. Ya. Makanya itu kan butuh apa ya, kayak harus yang bisa menggantikan material lokal gitu lah istilahnya. Dan bisa kayak praktis gitulah. Ya Oke, praktis. soalnya jadi kita buka usaha buat beton precast nih. Ya Gimana kita biar bisa membuat proposal yang bisa membuat kayak para ini apa itu namanya PT-PT atau perusahaan itu kayak investor itu mau atau tertarik dengan proposal kita. Menurut kalian itu ya siapa? Kayak apa yang harus kita buat di proposal kita itu? Biar apa gitu? Kita buat sesuatu yang menarik kah atau apa gitu? seharusnya kayak penjelasan gitu sih, sama kalau ya, perlu tuh kita kayak ngasih presentasi gitu sama mereka. Jadi kan kayak ada presentasi barang juga, ya penjelasan langsung juga ke anunya, ke pihak yang akan kita ajukan proposal. Jadi mereka tahu usaha ini nantinya jangka panjang gitu kan. Jadi untuk keuntungannya sekian sekian dari sekian, jadi mereka kayak tahu gitu. Frankie? kalau dari saya kan kita juga harus punya analisis kayak prospek usaha itu akan kayak gimana nanti di setiap daerah itu kan kita harus punya analisis dulu kan. Nah, gimana pembangunan di setiap ini. Jadi kita tuh sudah tahu gitu loh. Nah, kita buat analisisnya. Jadi kita bisa asumsikan Asumsikan menjadi peluangnya. proposal ya berapa persen peluang yang akan kita dapatkan dari misalkan kita bangun usaha yang itu harus diperincikan Bang, kalau menurutku di proposal tuh supaya kayak apa namanya tadi kan, tempat proposal yang diajukan bisa oh gitu kah gitu, dia bisa langsung paham gitu. Nah Ya. untuk peluang usaha yang seperti itu, investor tuh, jadi kan sudah kita bikin analisanya gitu enak loh, mereka tinggal memahaminya gitu. Jadi kayak kita tuh tidak memberikan tok gitu aja hasil ininya apa kayak presentasi. Ya Kita harus kayak memberikan sesuatu yang sudah kita analisa dulu gitu lah. ya Kayak persentase keberhasilannya atau persentase ya peluang dari usaha kita itu seperti itu. Ya jadi ya jelas gitu nah, ngasih data segala gitu ke pihak yang akan kita ajukan proposal tuh. Jadi mereka kan kayak betul-betul nanti dukung gitu, nggak ragu karena sudah ada data analisa ya pastinya gitu. mereka kan pasti otomatis kan
baca juga setiap penuh. Oh, ini kayak gimana akhirnya nanti. Nah, biar mereka nggak bingung kan pasti kita bikin analisanya, penelitian, kayak meneliti setiap daerah tuh gimana. Nah, apa namanya tuh, kalau misalkan usahanya dibangun nanti itu tuh kedudukannya harus kita tentuin di mana gitu. Iya, di mana letak ini pembuatannya. Ya, ya kita kan banyak loh kabupaten di Kalimantan Tengah nih, Ya, ada berapa ya. banyak. Nah, supaya titik strategisnya itu, nah supaya misalkan ada membutuhkan beton precast di kabupaten ini kan bisa langsung ke situ loh, jadi biar mudah tuh, nah dijangkau gitu lah. Atau kita buat kayak di titik tengahnya kayak gitulah, misalnya Ya, di pertengahan kayak kota gitu, atau di kabupaten, misalkan kalau tengahnya kayaknya di Palangka ini kan misalnya kita bikin di sini, jadi kayak misalnya dari Kabupaten Kapuas ke Katingan ke Barito dan yang lainnya ya bisa di sini kayak gitu besarnya. Atau nanti misalnya jangka panjang kan misalnya bisa besar, kita juga bisa membangun di Bisa kayak kabupaten-kabupaten bikin itu. cabang. ya Kita nggak bikin buka cabang. cabangnya, bikin cabang. Jadi kan kayak nanti pusatnya langsung di Tangka gitu, hanya di provinsi. Jadi nanti cabang gitu. Kurang jelas, Chris. Kayak no, jadi kan kalau untuk pusatnya nanti di Palangka gitu misalnya di provinsi. Jadi untuk yang cabang-cabang nanti bisa kayak di tiap-tiap kabupaten gitu. Dan kalau materialnya itu udah dicari lah untuk kalau Ya, diimplementasikan. ya karena kan di daerahku, kampungku sana kan itu tuh banyak bekas tambang-tambang tuh kan yang belum sudah di kayak nggak bisa digunakan lagi untuk tumbuh-tumbuhan tuh, karena kan sudah pasir gitu, nggak bisa ditumbuhi segala apa pohon gitu. Nah itu tuh bisa dimanfaatkan, bikin beton tadi tercetak bisa jadi bangunan gitu Ya sebagai bahan utamanya gitulah. ya. Kayaknya Kan kalau lumayan uh-uh. daripada di daerah kayak gitu kan nggak dipergunakan lagi loh, kayak suatu yang nggak bisa dibentuk lagi kan. Soalnya kan nggak Lumayan bisa kok kalau ditumbuhin tanaman lagi kan kalau sudah iya, ditambang. makanya itu kan bisa di apa manfaatkan lagi, karena kan anggapannya tuh kayak serba serba berguna lah gitu, kita daur ulang, anggapannya daur ulang Iya, supaya bisa digunakan, tapi daur ulang ini dalam bentuk bukan tempat bisa di taman, tapi bentuk beton precast tadi yang bisa dibentuk bangunan lagi. Nah kalau itu sih tambang sih kayaknya hampir setiap daerah kali ya, kalau pertambangan. ya pasti sudah tuh jelas. Jadi kayak materialnya tuh memang banyak di material lokal gitu, kita pakai material Ya, lokal. Nggak Ya, terlalu jadi kan kayak ngambil dari luar daerah gitu. ya bisa juga kayak dimanfaatkan juga kan kayak kata tadi di tempatnya nun sudah nggak bisa buat di tanami segala pohon gitu kan, bisa juga nanti jadi lokasi produksinya gitu, nah jadi kan ganti rugi tanah gitu paling enggak. Ya, di samping eh, lahan pasir yang tidak bisa dimanfaatkan, bisa juga menghasilkan, membantu masyarakat sekitar kan, kita menggunakan juga lahan yang material lahan tadi kan yang sudah menjadi bekas tambang untuk, nah bisa dihasilkan untuk masyarakat juga kan, bantu Dan masyarakat. ya, dan otomatis juga pasti kan kayak buka peluang buat orang-orang daerah situ tuh buat kerja gitu, jadi Ya, karyawan buat ya itu. kerja di tuh. nah ditambah kata Krista tadi bikin cetak batako paping kah, semua tuh anggapan itu memang serba kayak serba apalah kayak Kayak satu menyatu gitu ya. ya, Nah, satu Nah, gitu. satu ya. Nah satu bahan bisa juga gitu. pokoknya bisa jadi Materialnya hal banyak di sini. bisa jadi hal kebutuhan manusia lah gitulah, Ya, dari awalnya yang nggak bisa dimanfaatkan bisa digunakan jadi yang berbentuk lah, bisa dimanfaatkan manusia lagi
Dan itu kayak beton precast, kayak batako dan lain-lain tuh kan materialnya kan hampir sama tuh. Nah, jadi bisa kayak pasir itu bisa kita manfaatkan kan. Jadi materialnya kita nggak terlalu banyak yang ngambil dari luar kayak gitu. Jadi banyak memanfaatkan material lokal daerah gitu aja. Ya pasti sudah. Kayak membuka peluang usaha kan itu benar tuh. Jadi kayak misal nih kita buka cabang di daerah-daerah. Jadi kan nggak mungkin juga orang kayak terus nambang emas kan, emas juga Nggak susah mungkin, kan nyarinya. Nah, kita bisa nggak menarik mungkin. masyarakat itu, membuka peluang buat masyarakat itu bisa kerja sama kita gitu. Bisa seperti Ya. itu mungkin. Siapa tahu kan masa depan nanti di seluruh kabupaten dibuat jalan tol atau tol. Nah, itu kan otomatis kan apa namanya tuh, beton precast tuh sangat berguna lah gitu kan. Namanya juga jalan tol kan butuh beton loh, nggak mungkin jalan yang kayak biasa. Namanya juga tol pasti besar, lebar, tinggi. Nah, sangat apalah kayak terus kayak ajuan proposal kita ini, objeknya yang kita ajukan nanti itu sangat, kalau menurutku hampir 70% berguna lah untuk daerah kita. Oke. Kayak itu lebih menjanjikan kan. Ya, Soalnya masih minim juga kan kayak produksinya gitu di Kalimantan Tengah. Iya, Itu kayak dah. istilahnya juga kita perspektif ke depannya gitu lah, ke istilahnya ke masa yang akan datang. Oh, oke. Soalnya kalau usaha kayak gitu kan jarang juga kan, kayak dikit. Nah, misalnya kalau kayak kafe dan lain-lain itu kan hampir bukan hampir sih, kayak sudah banyak gitu. Sudah banyak, dan kita kan punya keahlian loh sebagai arsitek. Nah, nggak mungkin kita nggak bisa mendesain sesuatu hal yang baru gitulah. Berkaitan dengan tadi beton precast kan nggak melulu harus lantai kayak plat gitu biasa. Mungkin kita suatu saat nanti kan bisa Kayak juga variasinya. memikirkan variasi baru, misalkan beton precast siap jadi gitu untuk drainase. Oh, sistem kayak sistem drainase pintar gitu kan, bisa kita gabungin dengan beton precast. Itu sih kalau menurutku. Iya, bisa sih. Itu kayak lebih menjamin sih, soalnya memang di Kalimantan Tengah ini kan masih banyak wilayah-wilayah kosong. Otomatis kan ke depannya itu bakal banyak pembangunan. Apa katanya? Oh, Oke, jadi masih bisa. Ya. Kayak di Kalimantan kan masih banyak masih banyak wilayah kosong nih. Jadi otomatis kan ke depannya itu bakal pasti itu banyak pembangunan. Pasti. Jadi memang kita bisa menciptakan bahan buat bangunan. Jadi usahanya itu kayak menjanjikan lah gitu. Ya pasti dan sudah kan. kan kayak istilahnya kita nggak cuma bikin usaha gitu, sama bikin juga kayak lapangan pekerjaan juga. Ya, itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang kan. Misalnya kita buka cabang kan otomatis itu banyak kan kayak pegawainya. Ya, Jadi nggak cuma beberapa Ya orang. enggak istilah cuma satu dua orang gitu, nggak bisa kita buka kayak tapi ya itu kan kalau berapa orang sih istilah orang. Elektris. Kurang jelas suara. Kalau Ya. kalau yang istilahnya buka usaha kafe itu kataku kan paling cuma berapa orang ya, buat istilahnya di dapur, buat yang pelayannya istilahnya paling enggak istilahnya banyak, enggak sebanyak istilahnya kalau memang tempat usaha ini tadi beton precast sama setelah batako ini tadi. Iya. Kalau kafe juga sudah banyak kayak pembangunannya tuh, nah sudah banyak gitu. Kita lihat aja di Kota Palangkaraya kan sudah banyak kafe. Kalau di Katingan itu kayak di daerah Tumamanggu aja itu di desa loh sudah ada segala kafe juga saya lihat. Jadi Nah terlalu itu kan banyak gitu. istilahnya ya terlalu susah istilahnya kalau bersaingnya.
apalagi kalau sama yang sudah ternama gitu. Ya, bersaingnya itu agak susah gitu kan. Soalnya banyak saingan. Betul sih. Nah, tugas kita nanti kan sesuai keahlian kita kan, kita gunakan keahlian kita tuh merancang gimana bentuk precast yang lebih efektif lah, misalkan buat bangunan tuh lah biayanya hemat, pemasangannya lebih mudah gitu kan. Itu tuh tugas kita juga sebenarnya, karena kan kita membuat hal yang baru gitu sesuai dengan keahlian kita. Maksudnya kita juga bisa menemukan gitu yang cocok sama daerah Ya, aman banjir ya, gitu. iya, itulah tugas kita sebenarnya. Dan kita istilahnya juga menemukan kualitas yang cocok gitu buat daerah kita. Ya, yang Nggak sesuai sesuai kayak dengan dari wilayah. campuran kayak bahan-bahannya kan nggak dari punya orang gitu, sesuai dengan dari daerah kita. Siapa tahu kita kan bisa menciptakan yang lebih berbeda gitu, lebih apa ya, lebih efektif digunakan pada wilayah Kalimantan Tengah ini. Kita tahu kan banyak ya, wilayah gambut gitu. Terus Gambut, banyak dataran rendah. daerah yang banjir, Ya, banyak daerah yang berkontur. Nah, itulah tugas kita, gimana merancang bentuknya nanti untuk sesuai daerah yang, misalkan daerah berkontur, gimana solusi dari kita orang tuh kalau mau bisa menghasilkan fungsi bangunan baru gitu kan. ya bisa menghasilkan fungsi baru. Betul. Nggak melulu harus apa ya, harus untuk bangunan bertingkat lantai tinggi itu, nggak harus itu juga, tapi kan tetap kita bikin yang seperti itu, Tetap itu kan tergantung ya. tergantung pemesanan orang yang punya proyek gitu kan. Ya betul. Soalnya daerah rawan banjir kan kita menemukan nih kayak yang bisa Solusinya cocok ya, solusinya betulnya seperti ini. Kita tahu kan kayak ya, Kalimantan Tengah ini kan rawan banjir. Contohnya aja di tahun ini yang kayaknya paling parah. Udah beberapa kali banjir terjadi terus cukup dalam lagi. ya Di itu kan daerah saya pun berapa juga cukup dalam banjirnya. ya, itu kan berapa akses yang terputus tuh gara-gara banjir. Iya. Kita banyak loh akses yang terputus, seperti contoh yang di Bukit Rawi. Nah, kalau di daerah kampung sana banjir tapi nggak sampai naik ke jalan gitu. Nah, kan banyak dampaknya dari banjir yang seperti itu. Ketimbang kan kita punya apa namanya tuh kayak prospek peluang di situ, sangat apalah namanya tuh, sangat penting lah bagian dari situ tuh. Kalau beton precast nih kayak menurut kalian tuh mampu lah kayak buat bikin segala kayak apa ya, kayak bendungan atau kayak siring gitu di pinggir-pinggir daerah sungai. Soalnya kan kayak meluap terus tuh dari sungai gara-gara curah hujan yang makin tinggi. Itu apa mampu apa atau belum? Itu tergantung dari bentuk precast kita nanti. Misalkan kita punya penelitian membuat bentuk hal yang baru kan bisa Yang lebih kuat ya? mengurangi dari penjagaan peluapan air tadi. Itu sih mungkin bisa ke depannya nanti, itu tergantung kita bisa menelitikan itu gimana solusinya nanti. Kalau di wilayahku juga sih ini kayak drainase tuh kayak hampir nggak ada loh. Misalnya ada dibikin gitu, terus ketimbun gara-gara peninggian jalan gitu, ketimbun lagi. Jadi kayaknya memang misalnya pakai beton precast tuh bahannya kayak bikin kayak drainase yang di Kota Palangkaraya kan nggak mungkin ketimbun kan, soalnya ada pelindung di atasnya. Jadi itu memungkinkan sih kalau buat daerah-daerah yang rawan banjir. Soalnya di daerah Katingan tuh kayak hampir wilayahnya tuh jarang pakai drainase. Siapa tahu kan kayak dana desa kan sekarang tuh banyak tuh. Jadi otomatis untuk pembangunan drainase itu bisa lah kayak gitu. Biar mengurangi banjir di wilayah tersebut kayak gitu. Gitu sih.
Apalagi ya? coklat kalau misalnya kan misalnya di luar yang tadi kan menurutku juga kan Kalimantan ini kayak besar produksinya sawit kan menurutku kayak pengolahan sawit kan juga belum ada gitu Apa Kris? Kurang jelas Kris. kalau kayak Kalimantan nih kan kayak buat pengolahan sawit tuh kan kurang kan. Ya. Nah, dan kita tahu ya kan kalau di Kalimantan nih istilahnya besar juga penghasil sawit. Nah, untuk tempat pengolahan sawit sendiri juga istilahnya di Kalimantan tuh belum ada rasaku kalau di Kalimantan Tengah gitu. Kalau yang benar-benar produksinya sampai jadi gitu nah. Paling cuman pabrik sawitnya gitu. Bisa juga jadi istilahnya nanti kayak pilihan kedua gitu. Oh, Usaha kayak yang itu kita menciptakan buat pilihan kedua ya. produksi sawitnya. Kayak perusahaan buat sawit ya yang memang fix menjadikan kayak jadi minyak goreng dan lain Iya, sebagainya gitu. Kayak jadi memang jadi kayak langsung siap edar di pasaran gitu. Langsung kemasan gitulah. Ya, yang buat mengolahnya gitu. Nggak cuman jadi minyak mentah gitu. Dan kan langsung jadi bahan jadi gitu. Kan belum ada di Kalimantan Tengah nih. Ya. Dan tahu juga kalau sawit kan juga istilahnya buat jangka panjang juga. Makin istilahnya makin tahun tuh kayak orang penambahan terus gitu. Mungkin itu juga kayak salah satu penyebabnya yang banjir tuh. Oleh kan ke tabang-tabang misalnya tergusur terganti sama pohon sawit. Tahu aja kan kalau akar pohon sawit kan serabut, Ya. nggak kayak pohon-pohon besar gitu. Jadi kurang istilahnya daya serap air. Kalau sawit tuh sebenarnya daya serap airnya banyak sih itu. Kayak banyak, tapi untuk sawit itu kayak nggak mampu buat mengikat tanah gitu nah. Gara-gara akarnya serabut kan, jadi daya ikat tanahnya itu nggak terlalu kuat, dia nggak terlalu kuat untuk menopang tanah itu kayak gitu. Misalnya tanahnya Itu udah longsor kayak gitu. mana dia kan istilahnya gitu kalau terlalu banyak juga debit airnya tuh kayak nggak sanggup juga dia. Oleh sering juga kan kalau di daerah kami tuh kayak bisa banjir jalan di Ya, kalau pabrik sawit sih bagus, tapi bisa lah jadi opsi kedua, tapi itu kayak butuh dana yang cukup besar untuk kita membangun. itu Soalnya mana Tapi beli itu tuh kayak alat beli segala alat-alatnya itu yang mahal tuh. Belum kita membangun kayak membuat bangunan khusus pabriknya. ya sih. Kita perlu dana yang sangat gede. Jadi kayak kita utamakan ini aja dulu, kayak misalnya proposal kita tuh utamakan kayak beton precast ini sama pemotongan batako itu aja. Saran Chris tuh Emang juga sarannya bagus tuh sih bagus. sebenarnya. Bisa lah, nanti tunggu kita ini udah sukses, guys. Biar mampu beli Bisa. ya, alat-alatnya. Bisa. Nah, itu kan kita setiap melihat peluang itu kan melihat apa masalahnya dulu kan. Setiap peluang tuh melihat masalahnya dulu. Gimana masalahnya? Ya. Itu sih. Lihat masalah, terus kita lihat kebutuhan, kayak kebutuhan masyarakat sekarang. Ya. sama istilahnya peluang usaha. Peluangnya. Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan hal itu, semakin besar peluang kita di situ. Ya. Akan Bangunan aja di setiap daerah sudah menggunakan beton semua. Ya. Di kampung aja, di kampung-kampung rumah orang hampir pakai beton semua. Karena kan material kayu kan sudah dibilang tadi kan hampir jarang gitu, susah dicari gitu. Biar ada gini itu susah, itu mahal harganya. Ya, kayu kan mahal. Ya karena kan materialnya langka istilahnya. Terus
memang sih memang kuat tapi kayak lama gitu. Mana mungkin orang nunggu kayu ini besar dulu. Ya, Orang kan makanya sekarang Kan ini pasti kalau nunggu kayu tuh puluhan tahun istilahnya. pasti sudah tuh. ya Baru bisa ada tuh. bahkan sampai berpuluh-puluh tahun lagi tuh kalau mau yang memang kayunya besar tuh kalau kayu. Un- untuk satu pohon aja tuh nggak Ya, mungkin satu pohon, belum yang lainnya gitu. Makanya sekarang kan dipermudahkan, digantikan materialnya sekarang lebih modern lah ya sebutannya, lebih modern. modern terus nggak misalnya kalau nggak pakai kayu kan jadi kayu itu bisa nggak terlalu banyak berkurang lah jadi bisa menyerap air gitu. Ya kita kan kurang juga banjirnya misalnya pohonnya banyak pohon-pohon besar gitu jadi daya serap air itu banyak bisa lah dari alternatif untuk mengurangi banjir gitu misalnya misalnya bahan Dimana kan ada lanjut. setiap bangunan yang kayak biasanya, kayak kalau bangunan untuk biasanya kan biasanya beton loh, memang tetap ada sih untuk material kayu kayak bahan lokal gitu kan, memang tetap, tapi kan nggak sebanyak untuk bangunan satu rumah gitu, Ya, kayu tuh diperlukan, paling misalnya tetap aja di untuk kuda-kuda kusen, ya kusen bukan biasanya kuda-kuda sekarang untuk bisa bajaringan ya. sekarang ya, sekarang kan sudah pakai baja ringan, Oh, ya. Jadi kebanyakan baja ya. ringan ya untuk kusen. Jadi kebutuhannya nggak terlalu besar gitu kan. Ya tetap sih menggunakan material itu, tapi yang utamanya memang beton. Ya, banyak beton. Kita rancang gimana fondasi untuk tanah gabut, beton precastnya gini, siap pasang gitu, siap di tempat gitu. Nah lebih enak loh, lebih kayak kayak sesuatu hal yang baru kan, lebih mempermudah, nggak nunggu harus 1 bulan, 1, 2, 3 minggu untuk nunggu betonnya kering. Nunggu kering Itu dulu kan. kayak ya itu dipasang kayak sudah ada tempat titik pertemuannya gitu, jadi kan mudah istilahnya. Terus juga kayak cukup kuat kan gitu. Kuat. Bahannya nggak kalah lah sama beton yang ditunggu beberapa hari sebulan keringnya gitu. Nah itu yang Betonnya harus kita kita pikirkan setiap kita sudah membangun objek kayak peluang usaha yang seperti itu kualitasnya itu yang perlu kita banyak perhatikan. kualitas. Jadi orang yang membeli atau memesan sama kita tuh nggak jera gitu. Misalnya Ya, ada eh, kontraktor gitu atau orang yang membangun rumah misalnya ada bangunan ini nah dia lihat kualitas material dari kita itu bagus bisa nanti dia beli lagi untuk bangunan yang lain lagi gitu. Nah, ya bisa juga dia kayak kasih tahu ke temannya kan gitu. Nah ya ya Di betul, sini bagus tempat. Kan istilahnya nggak secara langsung tuh kayak tersebar gitu nama dari tempat kita gitu, dari produksi kita gitu. betul. Nah itu kan setiap kita tahu kan, setiap manusia tuh kan kalau dia sudah misalkan membeli barang tuh pasti rasanya kualitasnya tuh yang dia rasakan. Biasanya kualitasnya tuh, oh kualitasnya nih bagus, enak, nyaman gitu. Nah otomatis kan ketertarikan manusia tuh kan semakin apa ya, semakin kayak bertambah gitu ketertarikannya dalam suatu misalkan barang gitu. Sama juga halnya dengan beton ini. Nah kalau kualitasnya bagus, dia pasti akan berkembang dengan namanya sendiri. ya Bahkan yang memesannya tuh tidak dari Kalimantan sendiri, bisa dari luar provinsi, ya bisa. bisa bisa Kalau sudah berkembang namanya itu kan kualitasnya berdasar ke kualitasnya juga, dengan bentuknya lagi, dan kayak hal yang baru lah gitulah, kita sesuai yang kita bilang tadi, punya ini ya hal yang baru. kualitas bagus terus Hmm, memiliki Kayak variasi apa gitu bentuknya. variasi dari bentuknya gitu, kayak Nah, gitu gitu. nah itu Sesuai dengan jadi nilai banyak. plus jadi nilai plus buat itu kayak beton precastnya gitu. Oke. Ya Chris ngomong apa tadi maaf kepotong.
enggak itu kayak bilangmu tadi kan dari sudah sudah bentuk, sudah kualitasnya istilahnya bagus tuh. Kayak istilahnya kan orang mana yang nggak mau gitu yang proyek kayak dari bahan yang sudah bagus gitu. Betul tuh, betul. Betul. Itu yang namanya kualitasnya tuh. Iya. Sudah kualitasnya bagus, bentuknya unik, bisa disebut prikes yang modern lah, nggak kayak digabungkan dengan hal yang modern. Misalkan orang besarnya daerah ini Pak, misalkan orang misalnya nanti misalkan ini sudah sudah jadi perusahaan gitulah, suatu peluang usaha jadi usaha kita. Nah misalkan orang orang ada mesan kan, ini saya mau mesan misalkan beton yang sudah dicetak untuk fondasi, tapi daerahnya ini daerah yang mempunyai gempa bumi gitu. Nah itu tuh itulah tantangan kita sebagai arsitek, itu fungsinya di situ loh. Jadi kita tuh merancang gimana supaya kita mengkolaborasikan bentuknya itu, terus materialnya habis itu sehingga diadaptasikan dengan daerah yang seperti itu. Itulah Kayak istilahnya bisa mengurangi atau bisa menahan dari iya, dampak. betul. Itu tuh Kayak kita kayak yang menyelesaikan. kayak dari negara Jepang tuh kan sekarang tuh gara-gara sering kayak gempa-gempa gitu. Jadi kayak mereka kan teknologinya rata-rata tuh kayak pembangunannya ke arah yang kayak bisa mengatasi dan mencegah gempa gitu. Nah, supaya bangunannya Ya, gimana semaksimal mungkin tuh nggak roboh gitu walaupun dia bangunan tinggi. ya, Jadi fixnya kita ngambil ini aja ya, mau membangun usaha beton, precast dan kayak pembuatan segala batako gitu. Nah terus kita tuh kayak gimana proses penyusunan proposal kita. Sini kita kayak kita kan untuk mencari inspirasi atau ide penelitian tuh mungkin sudah ya kayak sudah. nah tuh. Terus nah kini juga kita harus mengumpulkan dan data dan kayak membaca banyak-banyak literatur gitu buat kita menyusun proposal itu. Iya, Ya sama harus. kayak kita Prenggi tadi itu kita kayak menganalisa gitu kan. Contohnya kayak dari daerah kita gitu. Nah, Ya kita tuh. juga merumus di sini juga dalam menyusun proposal kita juga harus kayak merumuskan masalah penelitian kita. Misalnya kayak masalah-masalah kayak mungkin masalah kebutuhan masyarakat akan beton itu mungkin, terus masalah kita juga harus ini sih dalam membuka usaha tuh kayak kita juga harus siap misalnya ada masalah-masalah tertentu gitu, kan nggak mungkin langsung dalam buka usaha kan nggak mungkin langsung tok besar gitu, pasti ada kayak Kayak murni nggak ada tantangannya gitu. ya pasti ada lah tantangannya gitu. Entah kita tuh masalah apalah, kurang apalah, misalkan kita buat betonnya gini, kemauan ownernya tuh gini, itu biasanya. Nah itu tuh harus siap kita menanggungnya, kayak menghadapi lah gitu. Nah, Kita gitu. rumuskan masalahnya terus lagi terus kayak kita tuh bisa juga kayak bertanya atau berdiskusi lah sama orang-orang yang kayak sudah membuka usaha ini gitu. Jadi kita tahu Mewawancarai. ya, kayak kita tahu apa-apa aja gitu bahan yang dibutuhkan, terus kayak penjualannya seperti apa biar bisa menarik pembeli gitu. Kayak gitulah untuk diskusi, misalnya diskusi dengan itulah orang yang sudah lama memproduksi beton precast ini. Lalu kita juga harus membuat diagram. Diagram itu mungkin kayak berisi apa ya? Kalau diagram dalam proposal
Kalau dari kalian ada yang tahu nggak kalau misal buat Saya kalau kali dari saya belum tahu sih. Nanti saya lihat di Google aja sih kalau masalah diagram itu jadi kita buat kayak diagram gimana. Sambil terus searching istilahnya. ya jadi diagram terus kita susun apa yang sudah kita teliti gitu. Lalu kita kayak menentukan judul dari proposal kita. Pokoknya yang menarik lah, yang bisa menarik investor gitu. Buat membaca aja dulu proposal kita. Kan orang kan kayak lihat dari covernya dulu tuh. Misalnya Pasti sih. judulnya apa gitu. Paling tidak itu investornya baca dulu proposalnya. Kan kalau nggak menarik kan bisa udah digituin aja nggak dibaca. Terus setelah buat judul yang menarik, kita juga buat isinya yang kayak secara rinci dari apa yang kita analisa, dari segala masalah-masalah yang ada gitu. Nah mungkin itu juga bisa membuat investor itu tertarik dan berinvestor pada usaha kita kayak gitu. Mungkin itu saja. Apakah ada tambahan dari kawan-kawan? Kalau menurutku sih untuk pengajuan proposal kita peluang itu saya tertarik sih, tertarik banget karena kan peluang itu sangat besar kalau menurut saya sendiri. Misalnya Kalau jadi dari investor maksudnya. kalau jadi investor saya lihat dulu sih, harus baca dulu dari setiap pengajuan proposal tuh. Kalau saya jadi investor, saya baca dulu proposal yang kita buat tuh, sebagaimana rincinya dia membuat itu, terus apakah itu kayak sudah dibuat penelitiannya gimana itu sih. Kalau pasti sudah investor kan nggak mungkin langsung ini belum dia baca, nggak mungkin dia langsung mau gitu, nggak mungkin kan, dia pasti baca dulu, entah dari hasil pembahasan di dalam itu sekira-kiranya dia tuh punya insting loh, dia berpikir gini, ini nih mungkin juga buat kesempatan sih untuk memperkembangkan Kalimantan Tengah juga gitu. Nah itu bagian dari proposal kita sih yang menjelaskan di dalamnya itu seperinci mungkin lah penjelasan kita mengenai prospeknya dalam Kalimantan Tengah. Kayak harus ada impact-nya gitu Ya. buat Kalimantan Tengah. Kayak efeknya itu buat Kalimantan ini ada gitu. Ya pasti. Jadi kayak terkenal nanti di luar daerah gitu. Ya. Terus nanti juga kita kalau kan misalnya kita bisa menciptakan cabang-cabang di daerah kita tiga kan ini dari daerah yang beda-beda. Jadi misalnya kita usahanya bisa besar, kita satu-satu bisa membuka di daerah kita dulu, daerah kita masing-masing di antara kita bertiga ini kan. Pasti ya, kan. Ya pusatnya Kendali gitu, koordinasi paling nggak salah satu gitu atau gantian koordinasi megangnya gitu, bisa buka di daerah masing-masing gitu. Iya betul. Pasti sih seharusnya itu kalau sudah berkembang harus punya cabang itu sih setiap daerah gitu, karena kan bisa membantu perkembangan perekonomian di daerah tersebut kan, itu juga membantu loh. Karena kan misalkan saja kita kan bikin jalan tol misalkan dengan precast tuh kan, misalkan ada kayak mereka PUPR gitu, PU tuh PU tuh mau kontrak dengan misalkan perusahaan yang bikin beton precast buat tol gitu misalkan, ini kan sehingga kan kita membuat dengan kualitas yang bagus itu kan, misalkan jalannya juga bagus nanti kan, itu kan itu juga termasuk kayak nambah perekonomian daerah tersebut loh, jadi berkembang.
misalkan orang mau ke daerah ini, misal ke Katingan, Barito, Kapuas, jalannya sudah enak dilalui itu, otomatis kan apa namanya tuh kayak semakin berkembang lah di daerah itu kan, karena jangkauannya mudah diakses melalui suatu tadi namanya tuh apa namanya tuh melalui kayak peluang kita kan untuk membangun beton precast tuh hasil dari peluang masalah dari Kalimantan Tengah juga kan. Nah itu sih. Iya, betul. Itu. Soalnya di akhir kayak semakin kemajuan nanti kan semakin butuh yang namanya akses tuh lebih lancar. Jadi kan kayak gimana lah, semua butuh beton gitulah syaratnya, nggak mungkin lagi menggunakan kayu. Kalau untuk proposal kita buat pendahuluannya dulu. Ya, dalam proses penyusunan proposal kita buat pendahuluannya dulu, lalu kita juga kita tampilkan badan usaha kita, yaitu kayak membuat beton, prokes, dan kayak pembuatan batako. Lalu juga kita perlu membuat organisasi, kayak kan dalam kayak perusahaan itu kan perlu organisasi loh, kayak usahanya itu loh. Tapi misalnya kecil-kecilan gitu kan kayaknya masih belum terlalu ini sih untuk organisasi gitu. Tunggu cukup besar lah kayak organisasi itu. Misalnya ada yang megang ini, ada manajernya segala kan, itu kan misalnya sudah besar kan dalam umum kita, usaha kita. Lalu kita juga dalam proposal itu menjelaskan produk usaha kita itu seperti apa, kebutuhan prokes itu seperti apa, peluangnya seperti apa dalam peluang usahanya gitu. Kita juga perlu menentukan target pasarnya untuk beton prokes itu. Target pasarannya terkhususnya di Kota Palangkaraya, Bang. Ya, kita mulai aja provinsi. dari Palangkaraya. Kita juga perlu menyusun atau membuat promosi untuk pemasarannya. Nah, itu biar orang itu tertarik dalam proposal kita. Yang pasti kan kita harus buat web tersendiri untuk PT, misalkan CP atau PT untuk percetakan bukti harus dibuat. Oke, gimana? Misalkan kita harus ada awalan kita buka gitu apa namanya tuh buat produknya gitu kan, kita harus punya harus punya kurang lebih lah gitu dengan owner kita, supaya kan itu awal kita kan membuka jalur ibaratnya. Misalkan owner tertarik itu kan juga buat dia nanti kan bisa tertarik lagi dengan produk kita dan terus menerus itulah. Misalkan jadi kita punya ibarat lebih kita pringke ini kayak jadi kayak misal orang mau cari informasi itu nggak susah, jadi kayak mau cari misalnya produk perusahaan kita gitu, mau apa gitu dalam perusahaan tuh, jadi kayak enak tinggal cari search gitu di Google atau link gitu ya. Jadi kayak gitu ya, kayak usaha yang akan kita bangun, terus kayak proposal, dalam penyusunan proposal kita mungkin seperti itu. Terus apakah ada tambahan lagi ataukah tidak ada? Kalau dari saya sih cukup. Dari aku sih cukup, paling nanti untuk penyusunannya lagi kita istilahnya sama-sama ngerjainnya nanti. Ya. Jadi demikian ini. Bentar yuk. Oh ya. Untuk recordnya ini sudah berapa menit ya? Nggak tahu. Kayaknya udah lama deh.
Kayaknya udah lama ya. Lewat, sudah lewat ya. Nggak apa-apa. Oh iya. Oke, cukup sekian diskusi kita malam ini. Dan terima kasih untuk waktunya. Apa ya? Mungkin selamat malam dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Hai dulu. Hello. Ya, dari saya Franky Prayogi, terima kasih untuk teman-teman juga sudah memberi solusi atau saran, paparan, kritikan tentang apa ya, atau peluang usaha yang kita ajukan proposal nanti. Itu sih dari saya. Terima kasih banyak. Mantap. Dari aku juga makasih teman-teman atas waktunya. Sekian, selamat malam. Selamat malam. Oke. Semoga proposal yang kita buat ini nanti sama bantu-bantu support lah biar bisa terwujud lah gitu. Semoga jadi kenyataan ya. Ya, semoga proposal yang kita buat ini bisa dipilih nanti kan. Itu kan bisa apa namanya ya? Itu kan kata Bapak Peja kemarin kan diajukan di mana ya? Didaftarkan di apa namanya kemarin kan? Lupa aku. Pengajuan proposal pas akhir tahun ke rasanya. Bapak bilang kemarin kan. Semoga aja. Nah, semoga aja kita bisa lulusin proposal kita kan. Supaya kan ini kan ibaratnya tuh kayak berguna banget buat Kalimantan Tengah lah gitulah. Ya, sip. Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Selamat malam. Saya tutup ya. Ya.